Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Muhammad Faisal, NPM 217006510. Di sini saya akan membahas tentang SKU poin ke-21, yakni menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Izin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, adapun yang pertama di sini kita menjelaskan komponen kesejahteraan ibu dan anak. Peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi risikonya karena dapat membawa kematian. Makna kematian seorang ibu bukan hanya satu anggota keluarga, tetapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Peran ibu sebagai wakil pimpinan rumah tangga, ibu dari anak-anak yang dilahirkan, istri dari suami, anak bagi seorang ibu yang melahirkan, ataupun tulang punggung bagi sebuah keluarga. Semua sulit untuk digantikan. Nah, tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sebelum berlanjut pada keadaan kebidanan darurat. Upaya intervensi dapat berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, dan masa nifas. Upaya intervensi tersebut merupakan dimensi pertama dari paradigma baru pendekatan secara continuum of care, yaitu sejak kehamilan, persalinan, nifas, hari-hari, dan tahun-tahun kehidupan perempuan. Dimensi kedua adalah tempat, yaitu menghubungkan berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat, dan kesehatan. Informasi akurat perlu diberikan atas ketidaktahuan bahwa hubungan seks yang dilakukan akan mengakibatkan kehamilan, dan bahwa tanpa menggunakan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Yang kedua, yakni akan membahas tentang komponen keluarga berencana. Komponen ini penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk banyak di Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif tentang rentang 15 sampai umur 64 tahun. Nah, timbulnya masalah tersebut, pemerintah mempersiapkan kondisi ini dengan program keluarga berencana yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya yaitu komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi, tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dalam proses reproduksi tersebut. Jika dalam sebuah hadis yaitu wa mujahadatun nafsi wal hawa, yakni seorang remaja yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terus yang selanjutnya yaitu salah satu gejala yang kerap muncul pada penderitaan infeksi saluran reproduksi. Nah, apa itu yang kerap muncul dalam penderitaan infeksi saluran reproduksi adalah munculnya ulkus. Untuk membantu mengatasinya, Anda dapat melakukan langkah-langkah di bawah ini. Pengobatan penyakit yang mendasari munculnya ulkus, jaga kebersihan ulkus, dan pastikan ulkus tetap kering. Konsumsi obat yang disebabkan oleh dokter-dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti penicillin, ciprofloxacin, maupun acyclovir, bergantung pada kondisi yang Anda alami. Yang selanjutnya ada pencegahan dan peringatan apa saja metode aborsi. Early medical procedure hingga minggu ke-9. Prosedur ini mengadopsi proses keguguran alami dan dilakukan pada minggu ke-9 atau lebih awal. Prosedur ini diawali dengan pemberian tablet mifepristone yang akan menurunkan tingkat hormon kehamilan. 2 hari kemudian, pasien akan diberikan 4 tablet prostaglandin. Obat ini dapat membuat terus rahim meluruhkan embrio. Supaya dengan menstruasi, proses ini disertai dengan pendarahan dan kram perut. Obat menghilang rasa sakit dan tablet anti mual dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kesehatan bukan hanya perubahan gaya hidup, namun berkaitan dengan perubahan lingkungan yang diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat keputusan yang sehat.
Perubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui penggabungan antara beberapa faktor. Holib 2012, yang pertama menciptakan lingkungan yang mendukung, mengubah perilaku, meningkatkan kesadaran. Faktor perilaku merupakan faktor kedua terbesar yang mempengaruhi status. Tekanan dalam bentuk peraturan tekanan dan sanksi, perubahan cepat tetapi tidak langgeng. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada pap smear, bertujuan untuk melihat keberadaan sel-sel yang mungkin dapat berkembang menjadi kanker. Jadi cara mengatasi kanker itu seperti itu, dilakukan dengan mengambil sampel sel di cervix leher rahim. Terus ada juga kolposkopi. Kolposkopi biasanya akan direkomendasikan dokter apabila ada hasil yang dicurigai tidak normal dari tes pap smear. Terus ada juga tes Sailler. Tes Sailler dilakukan dengan mengoleskan larutan yodium pada leher rahim guna mendeteksi keberadaan jaringan yang tidak normal. Jaringan yang sehat akan berwarna coklat setelah diolesi, sedangkan jaringan yang tidak normal akan berwarna putih atau kuning. Terus ada sunat perempuan dan jenisnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan sunat perempuan atau mutilasi alat kelamin perempuan sebagai segala prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar. Adapun sunat perempuan umumnya dilakukan karena alasan sosial dan budaya dalam beberapa budaya. Prosedur ini merupakan syarat untuk seorang wanita dapat menikah. Sementara pada beberapa budaya lain, sunat perempuan merupakan bentuk penghormatan seorang wanita kepada keluarga. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang lengkap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.